Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi pada pagi hari ini bersama-sama kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun saya mengajak Bapak Ibu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik. Kami bersyukur atas berkat, kekuatan, kesehatan yang Tuhan masih berikan kepada kami, sehingga sepanjang malam sampai pada pagi hari ini kami bisa bangun tidur dengan sehat. Itu semua karena berkat kasih Tuhan. Terlebih lagi pada pagi hari ini ada kesempatan yang sangat luar biasa, yaitu kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman yang kami baca, kami renungkan, kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa yang baik. Kami sambut firman-Mu penuh dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, tema yang akan kita renungkan bersama pada pagi hari ini yaitu ramah terhadap yang lain. Ramah terhadap yang lain. Efesus pasal 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ramah kepada orang yang kita kenal adalah hal yang biasa dan tidak terlalu sulit melaksanakannya. Setiap kita berjumpa dengan orang yang kita kenal, pastilah kita menegur, sapanya, dan mengobrol dengannya. Ramah terhadap yang lain adalah sesuatu di luar kebiasaan umum. Kita pastilah sulit ramah kepada orang lain yang belum kita kenal. Kalau kita terlalu ramah dengan mereka, bisa saja orang yang demikian mengatakan, "Lah, kok dia so kenal ya? Ramah banget." Apa yang dimaksud dengan ramah terhadap yang lain dalam teks pagi ini? Pertama, harus penuh kasih mesra. Kasih mesra itu artinya kasih kita harus memiliki daya tahan. Tuhan Yesus sudah memberi teladan bagaimana kasih-Nya yang tidak goyah. Walau ia dikhianati, disangkali, ditinggalkan, dan menghadapi tantangannya sendiri, kasih mesra itu adalah kasih yang harus dipraktikkan, bukan sekedar teori. Bagi Yesus, kasih tidak cukup hanya diajarkan, dijadikan simbol, slogan, atau wacana semata, tetapi harus melekat dalam gaya hidup kita, sehingga menjadi ciri khas setiap murid-muridnya. Kasih mesra itu juga adalah kasih yang harus menjadi identitas orang percaya. Orang lain dapat mengenal kita sebagai murid Tuhan bukan karena warna atau model pakaian yang kita pakai, bukan hanya sekedar ibadah minggu yang setia kita hadiri, bukan hanya sekedar kata-kata yang berbau agama yang kita lontarkan, bukan hanya dari beberapa banyak ayat Alkitab yang rajin kita kutip dan hafalkan, bukan pula dari jabatan yang kita sandang dalam gereja. Identitas seorang murid Kristus diukur dari bagaimana relasi yang penuh kasih mesra dengan Tuhan dan sesama. Yang kedua, saling mengampuni. Pengampunan adalah kunci bagi semua hubungan yang sehat, kuat, dan yang kekal abadi. Itulah sebabnya kita harus paham betapa pentingnya mengampuni. Yesus berkata, "Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau,
tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Matius 5 ayat 23 sampai dengan 24. Mungkin kita telah memutuskan untuk tidak memaafkan seseorang yang telah bersalah kepada kita. Tebak, siapa yang akan terluka? Ya, kita sendiri. Menyimpan kebencian dan tidak mengampuni akan merugikan kita lebih dari orang yang tak mau kita maafkan tersebut. Jika kita ingin menjadi sehat dan bersemangat secara rohani, maka kita perlu belajar untuk mengampuni. Yesus mengajarkan kita untuk berdoa, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Matius 6 ayat 12. Kita mungkin berpikir jika mereka tak pantas mendapat pengampunan dari kita, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan saya? Tidak, kita semua tak layak mendapat pengampunan dari Allah. Pengampunan kita tidak bergantung pada mau atau tidaknya kita memaafkan orang lain, tetapi mengampuni orang lain haruslah atas dasar pengampunan Allah yang murah kasih dan murah hati atas kita. Pengampunan yang diberikan kepada kita oleh Kristus ialah atas kebaikannya dan kematiannya dan kasihnya untuk kita. Bila kita sudah mengetahui apa yang telah Kristus lakukan buat kita, maka kita harus mengampuni orang lain. Alkitab mengatakan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Efesus 4 ayat 32. Orang-orang yang telah diampuni harus mengampuni orang lain. Karena itu, jika kita ingin menjadi orang yang sehat dan bersemangat secara rohani, mari kita harus belajar untuk mengampuni. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur buat berkat kekuatan kesehatan. Terlebih khusus Tuhan, kami bersyukur untuk pagi ini ada kesempatan yang sangat luar biasa, yaitu kami telah membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman yang sudah kami baca, sudah kami renungkan, kami dapat melakukan itu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa yang baik. Sebentar lagi kami akan melanjutkan setiap aktivitas kami. Biarlah Tuhan, campur tangan Tuhan tetap memelihara kami dan menyertai kami. Dan apapun yang kami lakukan, biarlah semuanya itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini dan aktivitas kami yang kami kerjakan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan, kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin.